Kembali lagi di Pilkada Show Up to Date Urban JTV at Polax Mall Cikarang. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Lurah Desa Burangkeng, Pak Haji Nemin bin Sain ya. Ya. Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa Pak? Ya biasa lagi ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Terutama kesibukan ya menghadiri maulid lah. Ada di Maulid lagi Yang musim sedang Maulid ramainya ya. ya menghadiri maulid. Hampir setiap hari Pak ya. Tiap hari, tiap siang dan malam. Nah, Lurah Nemin ini terkenal sebagai salah satu lurah yang kritis ya terhadap Kabupaten Bekasi, yang vokal gitu, menyuarakan permasalahan di Kabupaten Bekasi. Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada era-era awal saat dulu kantornya masih di Kota Bekasi Kota, Pak ya. masih di kota. Belum pindah ya. Belum. Saya nggak sempat ngantor di kabupaten. Gak sempat ngantor di Delta Mas. Jadi Iya. ya. Jadinya waktu itu lurah sibuk mengurusi apa tuh perda-perda yang baru ya Pak? Ya, karena pas reformasi, karena ada undang-undang tentang pemerintah daerah, kan undang-undang banyak yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga kerja kita tuh waktu itu membuat perda-perda disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Makanya Lurah Nemin ini fasih banget soal peraturan daerah, termasuk undang-undang juga hafal semua dan sangat detail soal undang-undang ya Lurah ya, bener nggak? Iya. Nah, iya Lurah gimana? Mungkin yang paling banyak bikin perdes. Wah, desa yang paling banyak bikin perdes itu Burangkeng. Iya. Nah Lurah, nanti sekarang kita akan membahas tentang pilkada nih. Sekarang di Kabupaten Bekasi sedang ada pilkada dengan 3 pasangan calon. Ya kan? Ada Dani Ramdan dan Romli, birokrat dan mantan ketua KONI, ada Pak BN Holik dengan Faizal Hapan, mantan ketua DPRD dan mantan anggota DPRD, kemudian ada Adeko Suara Kunang dan Dr. Asep ya, mantan anggota DPRD nih, basicnya dua-duanya. Nah, kita minta perspektif Pak Lurah ya sebagai kepala desa dan juga orang yang berpengalaman di legislatif dulu. Di Kabupaten Bekasi ini seperti apa sih sebenarnya Pak permasalahannya dan apa yang dibutuhkan sebenarnya sih oleh masyarakat gitu. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Urban TV ini yang sudah mengundang saya. Sebetulnya saya bukan siapa-siapa, tapi sempat hadir. Terima kasih. Terkait dengan persoalan pilkada, tentunya begini. Semua paslon secara administrasi sudah memenuhi kriteria yang benar. Cuma harapan kita, siapapun nanti yang mendapat mandat dari rakyat memenangkan kontestasi ini, tentunya harapan rakyat jangan ingkari harapan dan janji-janjinya. Karena gini, Bekasi ini kan sangat kompleks sekali masalahnya. Masalah kemacetan, masalah rawan begal, masalah pengangguran, ini kan cukup lumayan masalahnya. Maka dari itu harapan saya, siapapun nanti, karena itu sudah putra-putra terbaik bangsa yang sudah lolos dalam seleksi pencalonan ini, ya artinya udah siap. Cuma tinggal apabila dia nanti salah satu terpilih, punya kemauan nggak dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dan melaksanakan program gagasan dan idenya. Nah kalau itu cuma hanya hiasan, ya nanti akan begini juga. Contoh seperti mengatasi kemacetan. Bekasi ini disodet buat perumahan mewah, disodet buat pasar modern, disodet buat industri. Apakah analisa dampak lalu lintasnya sudah betul-betul dikaji secara baik, dikaji secara matang? Karena itu semua akan menimbulkan kemacetan dan akan menambah jumlah kendaraan. Seperti rumah mewah, satu rumah aja itu bisa ada kendaraan 3-4 kendaraan. Pasar modern udah jelas akan mengundang keramaian, pasti mengundang kemacetan. Industri ya sama. Nah ini yang saya lihat, analisa dampak lalu lintasnya kurang diperhitungkan. Harusnya kan
Apakah dia itu bikin jalan baru untuk mengakses kendaraannya orang ya dengan adanya kehadirannya perusahaan itu, atau memperluas jalan yang ada? Ini jangan-jangan nanti malah jalan yang udah ada hilang. Nah ini kan jadi masalah, kan gitu. Saya pernah menemukan soalnya jalan yang ada jadi hilang karena ada perusahaan jalan yang ada jadi hilang. Kan harusnya bukan malah hilang, harusnya bertambah ini. Nah untuk ke depan mudah-mudahan siapapun nanti yang memimpin Bekasi, bisa menyelesaikan masalah itu. Seperti masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini kita ini kan namanya Bekasi. 7.500 perusahaan yang ada di Bekasi. Tapi kalau masih ada orang Bekasi tidak sulit mencari pekerjaan itu aneh bin ajaib. Kan gitu. Harusnya memang kita tidak boleh monopoli. Semua warga negara berhak mendapat pekerjaan dimanapun. Ya tapi kan jangan sampai orang Bekasi juga tergeser. Iya, Nah, kalau orang Bekasi nanti tergeser tidak mendapat pekerjaan, akan timbul ketimpangan sosial. Dengan banyak pengangguran, mungkin kejahatan akan bertambah. Nah, ini harapan saya, bagaimana memplot di suatu perusahaan sehingga orang Bekasi ini, saya bukan orang Bekasi, lahir di Bekasi. Oh ya, memang orang Bekasi tinggal di Bekasi, terlepas itu dia sukunya apa, agamanya apa, dan budaya serta adat istiadatnya apa. Yang penting dia hidup Bekasi jangan sampai kelaparan. Kenapa? Kalau dia sempat lapar akan cari jalan lain. Jalan lain apa? Dengan cara tidak wajar. Itu harapan saya. Nah Lurah, ada visi misi yang udah diekspos ke publik kan ya, dari ketiga paslon itu. Masing-masing ya punya lah visi misinya kan. Lurah udah melihat belum semua itu? Visi misi kita walaupun belum baca secara utuh, kita sudah mendengar lah lewat kampanye-kampanyenya kan gitu. Lewat kampanye-kampanyenya. Nah, yang paling apa ya, yang apakah visi misi mereka itu semuanya menyentuh akar permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi atau malah cuma sebatas visi misi aja gitu Lurah? Kalau yang Lurah mungkin lihat sejauh ini. Saya bilang kan kadang-kadang visi misi itu kan dibuat oleh ahli. Bukan oleh paslonnya. Ya dibuat oleh ahli, oleh tim kan gitu. Ya, tapi dia harus koordinasi dulu dengan tim yang membuatnya. Apakah benar itu lahir dari hati, apa lahir dari tim? Apa dengan lahir dari hati dia dan pemikiran, gagasan, ide dan pemikirannya, apa lahir dari tim? Sehingga nanti supaya nyambung antara visi misi yang hari ini dia paparkan bisa nyambung dengan nanti apabila melaksanakan dalam tugasnya. Gitu. Umpamanya semua rata-rata hari ini pasangan calon semua niatnya baik. Tujuannya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi tentunya kan butuh anggaran. Bagaimana bisa masyarakat Kabupaten bisa sejahtera kalau anggaran kita belum terpenuhi? Ini Bekasi penyangga ibu kota. DKI Jakarta saja sudah mempunyai APBD itu hampir 81 triliun lebih. 81 triliun. Nah, kita Kabupaten Bekasi baru 7,5 triliun. Nah, PAD-nya baru 3,5 triliun. Sedangkan di Bekasi ini bukan kita mencari potensi, potensi sudah ada di depan mata. Cuma bagaimana mengelola potensi ini dengan baik dan jujur sehingga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Kan kadang kita kalau saya lihat, kalau cuma PAD ini 3,5 triliun dari sektor apa itu catering aja, bayangkan kalau menurut saya yang saya tahu data karyawan di Kabupaten Bekasi ini hampir 2.400.000 karyawan. Ini semua dia tidak makan di warteg, bukan makan di Padang yang tidak bayar pajak. Dia semua dikelola oleh perusahaan catering. Kalau kali 20.000 saja dia satu hari makan, kali 11% dia pajak, itu sehari bisa mencapai 5 miliar lebih. Kalau sebulan kali 26 hari bisa 1,3 miliar, bisa 13 miliar lebih. Kalau 1 tahun itu saja udah 1,6 triliun. Dari sumber pajak catering saja kalau dikelola dengan baik. Ini kalau sekarang cuma hanya dapat 150, 300 miliar besarnya, ini
kesalahannya di mana? Kan secara hitung-hitungan nggak usah mahal-mahal, kita ngitungnya 20 ribu aja per hari dia makan, kali 11% pajak, kali 2.400.000 karyawan yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu dari sektor pajak. Belum bagaimana mengelola limbah. Jangan hanya kita mengelola limbah perusahaan dibuang ke TPA, ditimbang, itu yang diambil. Itu limbah yang tidak bisa dimanfaatkan ulang. Kan banyak limbah-limbah sekarang ini, para pelaku pemain limbah hartanya sudah berlimpah. Terus pemerintah daerah dapat apa? Kan? Ini sampai hari ini belum jelas. Orang yang angkat limbah apa kena pajak enggak? Itu kan potensi. Ini berani enggak nanti pemimpin yang akan datang narik pajak dari limbah, terus memanfaatkan pajak catering secara maksimal, kan juga pajak reklame. Di Jakarta itu saya nyanyi udah APBD-nya sudah hampir 80 triliun lebih, itu setiap iklan sekecil apapun bayar. Apakah di Kabupaten Bekasi itu yang iklan-iklan berkentayangan segitu banyaknya sudah semua memenuhi kewajibannya untuk bayar pajak atau belum? Kan gitu. Ini persoalannya, itu baru 3 sektor, masih banyak. Kenapa saya ngomong begini? Karena kalau PAD-nya besar, otomatis desa akan menjadi besar. Karena ada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 10%. Ya kalau PAD-nya kecil, otomatis desa juga akan dapat kecil. Kalau desanya dapat besar dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kita lebih membangun lebih maksimal membangun desa. Karena desa ada rata-rata desa ada yang dari desa pinggiran yang tidak punya potensi di desanya. Hanya mengharapkan dari BHP dan BHR tadi itu dan APBN. Ini yang saya harapkan seperti itu. APBN 7,5 triliun itu untuk penduduk 3,2 juta jiwa, 23 kecamatan itu kalau kata menurut lurah itu ideal nggak sih? Belum ideal. Belum ideal. Iya, dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi, dari jumlah luas wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi, ya belum ideal. Makanya masih banyak kadang-kadang defisit anggaran, kebutuhan pembangunan sekian, pendapatan sekian. Kan 7,5 triliun itu bukan PAD, itu kan APBD yang sumbernya dari APBN, DAK, DAU, dan juga mungkin sumbernya dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari provinsi. Kan itu bukan PAD. PAD-nya kan cuma hanya 3,5 triliun. Kalau diseimbangkan saja, ini kan hanya berarti kan 4,5 triliun yang bersumber dari provinsi bagi hasil pajak kendaraan bermotor sama dari DAK dan DAU dari pemerintah pusat. Masih belum ideal berarti itu. Masih belum ideal. Idealnya berarti sekitar berapa lurah? Kalau mungkin ya itu kan kasar aja ya lurah. Mungkin untuk saat ini APBD Kabupaten Bekasi kalau sampai 15 triliun mungkin harapan daripada usulan-usulan masyarakat bisa tercover. Karena gini, kenapa kadang-kadang di Musrembang itu semua desa mengajukan musrembang, tapi kadang-kadang satu desa pun tidak ada dapat kegiatan. Karena mungkin terbatas anggaran. Musrembang kita ini mengajukan sekian titik, kadang-kadang 0. Nggak dapat sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena mungkin memang terbatas anggaran. Karena anggaran kita tidak menutupi kebutuhan masyarakat yang diusulkan. Tapi kalau Musrembang itu mungkin apakah ada juga permasalahan administrasi yang lurah? Kadang-kadang usulan prioritas di satu desa itu justru nggak direalisasi. Ya terrealisasi malah usulan-usulan sekunder yang nggak terlalu penting gitu. Itu kalau menurut lurah seperti apa? Gini, kadang-kadang memang dahulu ini pernah saya juga dengar kalau kita Musrembang, kalau nggak ada yang ngawal, makanya kasihan sekali. Kalau ada suatu kecamatan tidak ada perwakilan anggota DPRD. Jadi begitu Musrembang tidak ada yang ngawal, ya tinggal Musrembang. Akhirnya begitu ditetapkan ya hilang. Dan saya pernah berpikir dulu dan saya pernah sampaikan juga kepada pimpinan Kabupaten Bekasi. Di Dewan kan ada Pokpir. Pokir namanya kan, pokok-pokok pikiran Dewan. Supaya bisa juga setiap desa
mendapatkan alokasi dana pembangunan di luar dari BHP BHR yang namanya pokok-pokok pikiran kepala desa, biar Musrembang itu jangan menjadi acuan harapan yang paling mendasar. Berarti tanpa dapat dari Musrembang pun sudah ada dana infrastruktur rupanya, apa itu 1 miliar per tahun, apa 2 miliar per tahun. Nah itu kan bisa, uangnya bukan berarti harus ditransfer ke rekening pemerintah desa. Silahkan disimpan di rekening pemerintah daerah, kepala desa hanya mengajukan proposal. Sekarang desa ini butuhnya apa? Jembatan. Berarti ke Dinas Bina Marga dan Tata Kelola Air. Desa ini butuhnya jalan lingkungan, berarti kita hanya bikin proposal ke Perkimtan. Nah, desa ini butuhnya apa? Punya PJU. Desa ini butuhnya drainase. Itu di plotting katakanlah 2 miliar. Berdasarkan proposal sudah habis, sudah. Tinggal tunggu aspirasi berikutnya. Jadi nggak usah uang itu ditransfer ke rekening desa, tapi di plotting setiap desa 2 miliar. Umpamanya ya, ini seandainya ada kemampuan keuangan daerah. Uang itu tetap di pemerintah daerah. Mau lelangnya silakan urusan pemerintah daerah, mau penunjukan langsungnya silakan urusan pemerintah daerah berdasarkan dinas terkait yang punya kegiatan. Tapi minimal pada desa itu punya proposal yang dipastikan ada anggaran. Jangan nanti Musrembang proposal tidak dipastikannya ada anggaran. Kita bikin proposal udah banyak-banyak tapi enggak juga dikabulkan proposalnya. Gitu. Jadi itu salah satu solusi ya untuk. Salah satu solusi. Karena banyak desa yang hari ini mungkin nggak dapat kegiatan. Kesian juga. Ada yang prioritas bertahun-tahun seperti jalan rusak ya lurah ya, drainase itu nggak terrealisasi, padahal sangat dibutuhkan masyarakat. Gitu. Apalagi sekarang ini kan mungkin musim hujan. Mungkin dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi, adanya jalan tol, kan ada Japek 2, ada Cimaci, ya tidak tutup kemungkinan dengan banyaknya perumahan, ini tidak tutup kemungkinan akan timbul titik-titik baru yang banjir. Kalau nggak dikelola dengan baik. Ini air ini kalau kita nggak kelola dengan baik, karena air itu tidak mengenal otonom. Tidak kan? Tahu batas wilayah. Dia tahu batas wilayah. Begitu turun, hajar terus kan gitu. Dia nggak mengenal otonom, nggak mengenal batas wilayah. Kalau kita mengenal batas wilayah, saya tinggal di Burangkeng, saya bendung aja Bogor kan gitu. Ini kan nggak bisa, karena dia tidak mengenal otonom. Jadi sehari ini kan banyak nih saluran-saluran air yang belum baik, juga drainase. Sekarang mungkin ke infrastruktur jalan udah agak sedikit, udah agak membaik. Cuma drainase ini banyak yang tersumbat. Sekarang ini banjir itu bukan hanya di perumahan. Sekarang udah bukan di perumahan aja ya? Iya, di kampung-kampung pun karena banyaknya pembangunan. Dulu kan masih banyak resapan-resapan air, lahan-lahan kosong. Sekarang ini lahan-lahan kosong sudah sedikit sekali, penuh dengan rumah. Akhirnya resapan air itu sudah nggak bisa meresap lagi, tapi dia akan mengalir kepada akhirnya apa? Ya banjir. Banjir. Gitu. Karena kan identik biasanya banjir itu kan perumahan ya kan, karena dia menutup jalur air gitu. Tapi sekarang di kampung pun sudah mulai munculan titik banjir. Saya aja kalau setiap ada banjir nih WA video warga ke saya udah banyak itu. Pak, air masuk ke rumah saya, air ini terendam. Nah kan gitu. Akhirnya sekarang saya juga memperbaiki saluran-saluran, berapa ruas saluran yang kita perbaiki. Artinya ini juga menjadi PR Bupati nanti ya Pak ya? Iya. Mengeluarkan izin, maksudnya perumahan itu kan harus AMDAL ya? Itulah, ya? Iya. Itu harus menjadi perhatian. Seperti sekarang ini kan kita tahu bersama, kita sering lihat. Sekarang kan di medsos juga rame, rawan, kadang-kadang banyak kejadian begal. Nah ini kan Bekasi ini kota hidup 24 jam. Tidak mengenal malam, tidak mengenal siang. Orang mengais rezeki setiap hari siang dan malam. Apalagi kalau karyawan itu, ada yang shift 2, ada yang shift 3. Bagi pengais rezeki, ibu-ibu kadang-kadang subuh-subuh udah ke pasar untuk mencari rezeki. Nah, kalau memang hidup di Bekasi dia nyaman, aman, kapanpun kita keluar dari rumah, jam berapapun kita mencari rezeki, itu tidak was-was. Nah harapan saya juga bisa menciptakan
rasa aman dan nyaman. Terlepas itu siapa orangnya, apa sukunya dan agamanya. Yang tinggal di Bekasi bisa rasa nyaman dan aman. Dia dalam rangka mencari rezeki kapan saja bisa keluar dari rumah. Hari ini kan sampai banyak orang, bulan-bulan yang lalu sampai banyak orang pulang kerja atau nginep rumah temennya karena nggak berani pulang. Nah ini kan kita harus bisa menjamin. Begal itu ya. Ya memang keamanan itu bukan tanggung jawab aparat penegak hukum saja sendiri. Tergantung kita sebagai masyarakat juga harus andil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman juga harus. Tapi kan paling tidak nih penggeraknya harus ada. Pendorongnya harus ada. Bagaimana bisa masyarakat bergerak bersama dengan pemerintah untuk punya rasa tanggung jawab untuk menjaga keamanannya di lingkungan masing-masing. Ini kan harus ada penggerak, harus ada pendorong, harus ada yang dimulai. Gitu. Harus dari atas. Iya, harus ada yang memulai. Gitu. Nah, Lurah Nemen ini untuk mengingatkan kembali Sobat Urban, jadi Lurah Nemen itu tahun lalu ya Lurah ya, pernah menyelenggarakan sayembara ya. Nangkep begal dikasih siapa warga yang dapat begal dikasih hadiah sejumlah uang kayak gitu Lurah ya, dan akhirnya tertangkap ya waktu itu ya. Iya. Dan akhirnya tertangkap nih. Waktu itu juga di Desa Burangkeng saat itu sedang marak begal. Sedang marak, iya. Itu yang jadi permasalahan di kabupaten. Karena gini, saya itu dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya ya, menyelamatkan nyawanya. Karena gini, kenapa saya harus seperti itu? Karena setiap ada begal tertangkap oleh warga itu dibunuh. Karena sakingku sudah emosinya, sakingku udah muaknya. Nah, untuk menghindari hal itu, karena kalau dibunuh itu kan tidak bisa dikembangkan. Mungkin kalau ditangkap keadaan hidup kan bisa saja 2, 3, sampai 5 orang pelakunya kan gitu. Kalau ditangkapnya 1 meninggal kan sudah sampai situ saja. Nah, untuk menghindari hal itu, saya kasih hadiah. Karena kalaupun mau dibunuh nggak jadi. Iya, harus kan hidup. Harus hidup. Kita nggak mau bayar mayat kan gitu. Mending kalau mayatnya itu hasil kejahatan, kalau mayatnya hasil kecelakaan, betul. Kan masa kita bayar mayat kan gitu kan nggak mungkin juga. Iya, makanya saya bilang tangkap keadaan hidup, saya kasih hadiah. Kalau mati kan enggak, artinya kan walaupun dia tertangkap juga masyarakat karena hadiah kan, karena ada hadiah. Wah jangan dibunuh. Kita dapat hadiah, bawa aja. Ya bonyok-bonyok kan wajar kan gitu. Paling ya biru-biru sedikit gitu. Iya kan, bonyok-bonyok wajar. Tapi jangan sampai menghilangkan nyawa orang. Karena walaupun bagaimana itu dia, siapa tahu kalau dia sudah tertangkap, diadili kan oleh aparat penegak hukum, oleh aparat hukum kan dia bisa sadar, tidak melakukan kembali kan gitu. Barangkali dia terpaksa gitu kan. Iya, apapun alasannya nyawa itu harus diselamatkan. Karena nanti kita ada proses berikutnya. Mungkin dengan ada proses berikutnya dia sadar, dia tinggalkan dunia itu menjadi orang yang baik, kan gitu. Nah kita balik ke ini Lurah tadi, APBD kita, pendapatan dan potensi yang tidak dimaksimalkan ya oleh pemerintah sebelumnya, artinya ya. Ada bupati-bupati sebelumnya belum bisa memaksimalkan PAD. PAD kita itu tadi 3 miliar ya, 3 triliun ya Lurah ya. PAD kita 3,5 triliun. 3,5 triliun dan biasanya nggak pernah 100% terrealisasi ya target PAD itu. Termasuk penggunaan anggaran daerah itu masih silpa. 2022 1 triliun, 2023 kemarin 600 miliar ya Lurah. Nah tadi Lurah bilang ada potensi di pajak limbah ya kan, untuk pengusaha limbah, tadi ada di apalagi catering dan satu lagi soal pajak reklame yang belum dimaksimalkan nih Lurah. Apa sih mungkin kalau Lurah yang melihat ya, udah berapa kali gonta-ganti bupati, setiap target PAD belum terrealisasi, alasannya masih ini belum bisa dimaksimalkan, pajak hiburan, pajak-pajak lain itu kalau menurut pandangan Lurah semestinya bagaimana dan mengapa bisa potensi yang ada ini belum bisa dimaksimalkan secara maksimal?